Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc dan Bapak Ibu penguji sekalian. Perkenalkan, saya Ena Azizia Gia Mutiarasari, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, angkatan 76, konsentrasi marketing. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Daya Tarik YouTube Vlogger Makanan pada Kredibilitas dan Interaksi Parasosial terhadap Niat Belanja Makanan. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu industri makanan dan minuman berperan penting terhadap pemerataan usaha dan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, baik itu melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, maupun capaian nilai ekspor. Pasalnya, sektor strategis tersebut didominasi oleh para pelaku usaha yang sebagian banyak adalah berskala industri kecil dan menengah atau IKM. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian, di pertengahan tahun 2018, industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 7,91% atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17%. Dengan meningkatnya jumlah industri makanan dan minuman di Indonesia, persaingan antar perusahaan dan makanan dan minuman akan muncul dengan cepat. Selain itu, data yang ditampilkan oleh Badan Pusat Statistika BPS terdapat kenaikan sekitar 10% kios makanan dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Ini menandakan minat konsumen terhadap industri makanan dan minuman cukup tinggi, sehingga para pelapak menyediakan kios untuk makanan dan minuman semakin banyak. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi minat konsumen Indonesia terhadap bisnis kuliner atau makanan yakni adanya kehadiran jejaring sosial telah menjadi bagian penting dari strategi pemasaran, yakni promosi produk secara online melalui akun bisnis dan iklan di platform jejaring sosial yang telah terbukti efisien. Selain itu, mengenai survei yang dilakukan oleh Katadata tahun 2020, terkumpul sebanyak 484 responden menghasilkan sebanyak 56,5% pengguna YouTube yang memutar pilihan konten dengan tema kuliner atau resep makanan. Hal tersebut membuktikan bahwa niat untuk menonton konten dengan tema kuliner di kanal elektronik seperti YouTube masih diminati. Selain itu, beberapa tahun terakhir, vlogging atau istilah yang sedang tren khususnya di kalangan penonton YouTube semakin membombardir konten di situs video milik Google. Hal tersebut dikarenakan YouTube mendominasi sepertiga dari populasi media online. YouTube memberikan konsumen format baru untuk presentasi diri dan konstruksi diri yang menarik perhatian. Para selebriti ini bahkan menjadi saluran baru bagi perusahaan untuk memasarkan produk merek mereka kepada konsumen. Adapun tinjauan konsumen, hal ini diperkuat dengan tinjauan responden. Terdapat 2 tinjauan responden yang menyatakan bahwa rekomendasi dari akun YouTube vlogger membantu untuk mengeksplor ke tempat makanan apabila makanan tersebut ada di daerahnya. Selain itu, vlogger dapat memberikan review atau rating terhadap makanan itu. Jadi rating ini sangat berguna bagi orang-orang yang mencari kuliner atau juga bagi UMKM atau perusahaan yang produknya ingin dipromosikan seperti itu. Tinjauan konsumen yang kedua ialah vlogger bisa mempengaruhi saya karena penasaran dan review yang bagus juga tampilannya kelihatan secara visual itu menarik dan juga rasa yang telah direview dari YouTube vlogger tersebut dikatakan enak dan lain sebagainya, sehingga saya membeli produk yang telah direview oleh YouTube vlogger tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, di era digitalisasi seperti ini, konsumen dapat dengan mudah mencari informasi terkait produk yang akan mereka beli dengan mengandalkan saran referensi orang, salah satunya tayangan informasi yang disampaikan selebriti online. Vlogger sekarang ini juga banyak memberikan ulasan dan rekomendasi produk apa yang menurut mereka memuaskan atau kurang memuaskan, serta merekomendasikan gerai makanan mana saja yang dapat dipercaya. Rekomendasi dan ulasan ini dapat mempengaruhi konsumen untuk tetap membeli sebuah produk atau meninggalkannya.
serta membantu konsumen untuk memutuskan akan membeli secara luring maupun daring untuk produk yang diinginkan. Adapun pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada ditetapkan dan mengacu pada model riset yang dipilih. Susunan pertanyaan penelitian secara spesifik adalah sebagai berikut. Tujuan penelitian dari latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah daya tarik fisik, daya tarik sosial, dan sikap homofili dari vlogger mempunyai pengaruh terhadap kredibilitas dan interaksi parasosial pada niat belanja makanan. Adapun landasan teori dan pengembangan hipotesis pada penelitian ini yaitu vlogger adalah individu yang membuat, merekam, dan mengunggah vlog ke situs berbagai video. Pertumbuhan vlogging yang cepat telah mendorong tren periklanan vlog yang mengacu pada sponsor berbayar dari vlogger untuk meninjau, mempromosikan, atau menjual produk atau layanan di vlog mereka. Rekomendasi vlogger mengunggah video tentang kehidupan pribadi mereka atau ulasan produk yang mereka gunakan sehingga meningkatkan lalu lintas penjelajahan dari pengikut dan pemirsa lain. Alhasil, vlogger menjadi key opinion leader atau sumber informasi penting di media sosial saat ini menurut Lee dan Watkin 2016. Paparan berulang kali ke vlogger dapat menimbulkan perasaan peningkatan hubungan. Saat hubungan ini terus berkembang, pemirsa akan mulai melihat vlogger sebagai sumber informasi terpercaya dan mencari nasihat mereka menurut Rubin et al. 1985. Oleh karena itu, rekomendasi dari vlogger lebih dapat diandalkan dan sangat berharga di era media sosial saat ini. Daya tarik fisik menggambarkan betapa menarik atau menyenangkannya fitur fisik dan keindahan estetika seseorang menurut Skolova dan Kevi 2019. Daya tarik fisik dapat diukur secara objektif dengan karakter fisik seperti kesimetrisan wajah, tinggi badan, warna kulit, dan warna mata menurut Hill 2002. Daya tarik fisik selebriti merupakan kekuatan yang mempengaruhi upaya untuk mengarahkan perilaku pelanggan. Penelitian tersebut merekomendasikan prediktor pendukung yang menarik secara fisik menurut Onu et al. 2019. Adapun sikap homofili sebagai sejauh mana orang cenderung terikat dengan orang lain yang serupa dianggap sebagai faktor yang menjelaskan komunikasi interpersonal dan pola hubungan berbasis pengaruh terutama dalam studi jejaring sosial menurut Peck-Pershaw tahun 2001. Homofili sebagai sejauh mana orang yang berinteraksi serupa dalam keyakinan, pendidikan, status sosial, dan sejenisnya. Semakin seseorang melihat dirinya serupa dengan orang lain, maka semakin besar kemungkinan mereka sering berinteraksi dengan orang tersebut. Menurut Lee dan Watkin 2016, persepsi pengguna media tentang homofili mempengaruhi perilaku audiens atau pemirsa menurut Rubin tahun 2003. Adapun daya tarik sosial diartikan sebagai kemungkinan untuk berteman atau memilih figur media sebagai sosial atau mitra kerja menurut Skolova dan Kevi 2019. Daya tarik sosial mengacu pada sejauh mana situs atau sistem dapat memungkinkan interaksi sosial individu menurut Pearce 2001. Adapun kredibilitas dalam penelitian ini, kredibilitas dijelaskan sebagai persepsi keseluruhan konsumen mengenai kredibilitas sumber ulasan yang mencangkup selebriti YouTube atau yang lebih dikenal sebagai vlogger, bukan konten ulasan online pengguna dan selebriti yang memiliki kredibilitas dengan memproyeksikan endorser sebagai katalisator efektif untuk membawa makna pada merek karena dianggap bahwa selebriti endorser membawa makna simbolis mereka sendiri ke dalam proses endorsement menurut McCracken 1989. Adapun interaksi parasosial, ilusi hubungan tatap muka individu dengan kepribadian media menurut Horton and Wolf tahun 1986, di mana audiens bertemu dan terlibat dengan pemain media dan karakter sebagai satu arah, pengalaman yang tidak dibalas menurut Hartman 2008. Sebagai keterlibatan interpersonal pengguna media dengan apa yang dikonsumsi,
melibatkan mencari bimbingan dari persona media, melihat kepribadian media sebagai teman, membayangkan menjadi bagian dari dunia sosial program favorit dan ingin bertemu dengan pelaku media menurut Rubin et al. 1985. Adapun niat belanja makanan sebagai kesiapan dan kemauan individu untuk membeli barang ataupun jasa. Niat belanja dalam hal ini kemauan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk dengan mengikuti nalurinya serta adanya faktor lingkungan eksternal yang memberikan preferensi dan pada akhirnya membuat keputusan pembelian menurut Fishbein 1980. Secara umum, niat perilaku dikaitkan dengan rekomendasi kepada konsumen lain, loyalitas atau niat mengunjungi kembali pengeluaran tambahan dan penerimaan harga premium menurut Zetmark Berry Parasol tahun 1996. Adapun model penelitian sebagai berikut. Dalam penelitian ini sehingga mendapatkan 7 hipotesis utama. Pengujian instrumen, uji validitas. Hasil AV yang ditujukan pada tabel muatan uji pertama bahwa variabel daya tarik fisik memiliki nilai AV 0,460 yang artinya di bawah nilai 0,5. Oleh karena itu analisis uji pertama menghapuskan item DF2. Hasil muatan uji kedua menunjukkan setelah menghapus satu item yakni DF2 maka diperoleh nilai muatan faktor yang memenuhi kriteria pengujian validitas konvergen seperti yang tertera pada tabel dengan beberapa indikator yang memiliki nilai muatan faktor kurang dari 0,7 yaitu DF1, DS3, IP1, IP2, K1, dan K5. Menurut Hare et al. 2017 secara umum indikator dengan muatan luar antara 0,40 dan 0,70 harus dipertimbangkan untuk dihapus dari skala dengan melihat pada hasil reliabilitas komposit atau varian rata-rata yang diekstasi atau AV. Oleh karena itu, dilihat dari hasil AV pada tabel, secara keseluruhan nilai AV sudah di atas 0,5 yang artinya sudah memenuhi nilai ambang batas atau kriteria uji validitas yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang validitas diskriminan. Suatu konstruk dikatakan memiliki validitas diskriminan jika indikator memiliki nilai loading atau akar AV yang paling tinggi dalam kelompok konstruknya sendiri menurut Hare et al. 2017, di mana nilai pada tabel yang ditampilkan menunjukkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel mampu menjelaskan sesuatu yang unik dan berbeda antara satu dengan lainnya. Selanjutnya uji reliabilitas. Data rinci mengenai perhitungan reliabilitas komposit tertera pada tabel di mana dapat dilihat bahwa seluruh konstruk yang ada dalam penelitian ini memiliki nilai reliabilitas komposit lebih besar 0,7 yang mengindikasikan seluruh konstruk yang diusulkan memiliki reliabilitas yang baik. Hasil penelitian statistik deskriptif, seluruh standar deviasi dari variabel penelitian menghasilkan angka di atas 0,5 yang berarti bahwa responden menunjukkan jawaban yang cukup variatif. Untuk uji ketepatan model kesesuaian atau fit model, SNMR memenuhi standar apabila nilai P di bawah 0,1 atau 0,08. Nilai SNMR penelitian ini yaitu 0,07 maka memenuhi standar. Untuk koefisien determinasi atau R-square menunjukkan tingkat determinasi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis. Dari 7 terdapat 2 hipotesis yang tidak didukung, yang mana menunjukkan bahwa daya tarik fisik berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kredibilitas, yang artinya vlogger dalam penelitian ini kurang memiliki ketertarikan secara fisik untuk mengulas produk makanan. Sedangkan untuk hipotesis kedua yang tidak didukung menunjukkan daya tarik fisik berpengaruh negatif terhadap interaksi parasosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini secara keseluruhan tidak setuju dengan hubungan daya tarik fisik vlogger terhadap interaksi parasosial yang dibangun vlogger yang menjadi objek dalam penelitian ini dengan pemirsanya.
Adapun 5 hipotesis lain yang didukung dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa memiliki opini yang baik terkait persepsi sikap homofili vlogger dan daya tarik sosial terhadap kredibilitas dan interaksi parasosial yang mempengaruhi niat mereka untuk membeli makanan. Selanjutnya, adapun kesimpulan. Yang pertama, influencer atau idola yang memiliki pengikut maupun audiens yang banyak dalam akun media sosialnya terkhusus YouTube tidak bisa dinilai dari fisiknya saja. Yang kedua, kecantikan atau ketampanan fisik yang dimiliki oleh influencer tidak menjamin interaksi parasosial pada audiens ataupun pemirsanya. Yang ketiga, ketika seseorang merasa lebih homofilia untuk ikon selebriti yang cocok dengan jenis kelamin audiens atau pemirsanya, sehingga mereka lebih cenderung mengikuti selebriti yang serupa. Yang keempat, ketika pemirsa merasakan ikatan yang kuat dengan vlogger, hubungan ini dapat meningkatkan popularitas vlogger dan keterlibatan pemirsa yang dirasakan. Yang kelima, daya tarik sosial yang dibangun oleh vlogger makanan dalam objek penelitian ini berhasil memberikan pengaruh positif pada interaksi parasosialnya dengan audiens atau pemirsanya. Yang keenam, konsumen yang memiliki penilaian yang baik dan kredibel pada influencer atau idolanya dalam konteks promosi produk makanan akan memberikan stimulus bagi konsumen tersebut mengikuti apa yang dikatakan oleh influencer tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, interaksi parasosial yang dibangun vlogger makanan yang menjadi objek dalam penelitian ini dapat mempengaruhi keinginan audiensnya untuk memiliki niat belanja makanan, sehingga hasil ini dapat menjadikan wawasan baru para penggiat kedai makanan untuk menjadikan influencer yang interaksi parasosialnya bagus sebagai bahan promosi mereka. Selanjutnya, implikasi manajerial. Yang pertama, bagi perusahaan menjadi pertimbangan yang akan menjadikan selebriti sebagai cara promosi mereka, tidak hanya melihat dari ketampanan ataupun kecantikannya saja. Yang kedua, untuk memilih influencer sebagai media promosi produk untuk memperhatikan siapa saja yang tepat agar selaras dengan produk yang diproduksi. Dan yang ketiga, dalam memilih influencer, perusahaan dapat memilih influencer yang memiliki popularitas tinggi dan banyak pengikut, yang mana pemirsanya menganggap influencer kredibel dalam mengulas produk. Yang keempat, manajer merek yang ingin memasukkan vlogger ke dalam strategi merek harus mempertimbangkan target audiens dan target nilai yang dihasilkan. Yang kelima, penting bagi perusahaan untuk lebih sadar mempertimbangkan ketertarikan sosial yang dibangun oleh influencer untuk mempromosikan produknya. Yang keenam, kredibilitas dari influencer dapat digunakan perusahaan sebagai alat promosi yang dilihat dari sikap homofili dan interaksi parasosial yang kemudian akan meningkatkan niat beli produk yang telah diulas oleh influencer yang kredibel. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penting bagi manajemen untuk memperhatikan interaksi parasosial yang dibangun untuk meningkatkan membeli produk makanan yang diproduksi perusahaan. Adapun keterbatasan riset dalam penelitian ini berfokus pada vlogger lokal yang mengulas mengenai konten makanan atau kuliner saja, sehingga jika penelitian ini diterapkan pada jenis produk lain yang dibeli responden secara luring, maka hasil penelitian bisa saja berbeda. Selanjutnya, penelitian ini tidak berfokus pada merek lokal saja. Jika penelitian ini menggunakan merek internasional, maka hasil penelitian ini belum tentu sama
Selanjutnya, kelemahan lain yaitu dikarenakan kuesioner ini disebarkan secara daring. Bisa saja terjadi bias dikarenakan penulis tidak bisa memberikan pengawasan jika responden mengisi kuesioner lebih dari satu kali. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.